Yo halo semuanya, kali ini gue bakal memberikan tier list kepada murid yang ada di Kudo Ikose tentang urutan murid terkuat. Terkuat ini merujuk ke kemampuan fisik dan dalam jago baku hantamnya. Sebelumnya 1 tahun yang lalu, gue pernah buat video semacam ini, tapi itu untuk 10 murid terkuat. Sedangkan kali ini gue bakal memberikan tier list terkuat kepada beberapa karakter yang ada di Code. Ya mungkin bisa dibilang ini video remake ya dari video dulu yang 1 tahun yang lalu. Di videoku yang dulu itu banyak banget yang protes ya. Bang, mana Kiriwin? Kiriwin kok nggak dimasukin? Si Yamagot mana bang? Bang, ini harusnya ada di urutan ke ini. Dan ya akhirnya gue kepikiran untuk meremake video tersebut dan memasukkan lebih banyak karakter di video kali ini. Biar bisa lebih fleksibel dan lebih seru aja kali ini ya. Dan ini konten for fun aja ya, kalian bisa berpendapat di kolom komentar juga. Nggak semua karakter yang ada di Code gue masukin, cuma karakter yang gue anggap kuat dan bisa gue hantam aja yang gue masukin di sini. Contohnya seperti Sakayanagi. Kalau Sakayanagi gue masukin di sini ya, pasti bakal gue taruh di tier SSS plus ya. Bahaya kan ya. Jadi pas video ini dibuat, light novelnya tuh masih mencapai volume ke-7 second year. Oke, ini karakter yang di bawah ini kuurutkan berdasarkan abjad namanya. Di sini ada 18 murid ya. Pertama, kita akan seret si Albert dari kelasnya Riwen. Nggak usah ditanyakan lagi, Albert dengan badannya yang besar, masuk ke dalam murid yang ditakuti di angkatannya si Ainokoji. Si Albert itu bakal aku taruh di A ya kali ya. Dari tampangnya aja udah ngeri, sekali bogem orang bakal mental tuh ya. Ngeliat badan besarnya aja tuh ya, udah bikin orang terintimidasi ya. Next ada Akito, teman sekelasnya Ainokoji. Akito gua taruh di D kali ya. Akito diceritakan kalau dia tuh mantan preman pas SMP dan satu wilayah dengan Riwen dulu. Kelihatan Akito tuh nggak begitu jago gelut. Tapi paling nggak si Akito tuh punya pengalaman jadi preman dulu ya, bisa gelut ya. Itu salah satu poin plusnya dari Akito. Next, Amasawa. Amasawa aku rasa dia itu cocok kita taruh di A ya. Kenapa nggak di S aja bang? Gua tahu si Amasawa itu anak dari White Room dan dia itu diberikan bimbingan bela diri. Tapi tetap aja ya, kalau lawan Amasawa itu seorang laki-laki, pasti akan ada perbedaan kekuatan. Walaupun Amasawa aku taruh setingkat sama Albert, tapi aku rasa kalau mereka diadu, Albert bakal menang. Amasawa dengan badan kecilnya langsung mental sekali pukul. Next, Ainokoji. Ini nggak usah diragukan lagi ya, seorang MC kita yang dingin ya kan. Langsung aja kita taruh di tier S+. Tier S+ kayaknya kurang cocok ya bagi Lord kita. Jadi gue bakal ganti aja di sini. Normal kali ya. Mungkin lebih cocok kalau nggak masuk akal aja ya. Ya, Ainokoji itu ibarat alien yang nggak masuk akal kekuatannya untuk seukuran murid SMA. Ngalahin Albert yang badannya lebih gede dari dia dengan gampangnya. Si Ainokoji jago baku hantam, karena dulu pas kecil di White Room, si Ainokoji itu dikasih pelatihan bela diri. Dan dalam latihannya, si Ainokoji bocil berhasil mengalahkan orang dewasa yang merupakan pro dalam bidang bela diri tersebut. Gue yakin itu orang yang pro dalam bela diri pasti langsung kena mental setelah lawan Ainokoji ya, karena dikalahin sama bocil gitu kan. Next saja, oke ada si Horikita. Horikita aku rasa akan cocok kalau ada di B kali ya. Untuk seukuran perempuan, si Horikita tuh bisa kuakui salah satu perempuan normal yang kuat. Beda dengan si Amasawa, kalau si Amasawa itu kuat karena hasil eksperimen. Horikita dulunya juga tuh pernah ikut bela diri. Jadi kalau soal kemampuan fisik nggak usah diragukan lagi si Horikita. Jago olahraga dan juga jago bela diri. Next ada Housen. Housen itu gua bingung antara kita taruh S atau A. Karena gua rasa si Housen itu lebih kuat daripada Albert. Walaupun badannya segede Albert, tapi kecepatan si Housen itu luar biasa. Bimbang antara S atau A. Mungkin lebih ke S kali ya. Kalaupun Albert sama Housen diadu, gua rasa Housen yang bakal menang. Next, Ibuki. Ibuki itu ada setingkat dengan Horikita harusnya ya. Kalau gua lihat dari kemampuan fisik maupun stamina milik Ibuki, Ibuki itu sama dengan Horikita. Imbang lah ya ibaratnya. Untuk pas mereka baku hantam di polo di kelas 1 dulu, Ibuki menang karena Horikita tuh lagi nggak fit ya, lagi sakit. Tapi kalau mereka duel dalam kondisi fit, gua rasa Horikita yang menang, tapi menang dengan tipis sih, gua rasa ya. Ibuki ini ahli bela diri juga beda ya. Walaupun Ibuki ini ahli bela diri, di hadapannya Ainokoji tetap nggak ada apa-apanya si Ibuki ini yang tendangannya terus ditepis sama si Ainokoji. Seperti yang gua bilang tadi, gender juga itu salah satu faktor ya. Next, Kito, teman sekelasnya Sakayanagi.
Kito gua pandang tinggi sih ya, masalah baku hantam ini ku taruh di A si Kito. Walaupun si Kito tuh masih misteri ya, masih diceritakan sedikit saja, tapi entah kenapa gue ngerasa kalau si Kito tuh orang yang kuat dalam baku hantam atau gelut. Dia tuh pernah berhadapan dengan Utomia, walaupun cuma singkat doang ya. Kemampuan fisik milik Kito pun bisa dibilang tinggi ya. Atau karena berhubung Kito itu masih misterius, jadi kita kasih tir tanda tanya aja kali ya. Tanda tanya ini artinya tuh masih misterius. Misterius ini kita taruh di tengah-tengah antara A dan S saja ya, si misterius. Next, Mei Queen, Keriwin, kutempatkan di C. Nih buat kalian yang bilang di videoku yang dulu, mana Keriwin bang? Ini Keriwin udah aku masukin ya. Keriwin itu memang dari OEE-nya kemampuan fisiknya tuh luar biasa banget ya. Walaupun begitu, nyatanya si Keriwin itu belum pernah gelut sama sekali. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita simulasikan Keriwin by one lawan Horikita, gua megang Horikita. Walaupun Keriwin itu punya kekuatan yang luar biasa, tapi kalau lawannya Horikita yang sudah berpengalaman dan Horikita juga tuh tahu teknik bela diri, sekelas Keriwin pun akan ditumbangkan oleh Horikita. Tapi kalau melihat kembali pertarungan Keriwin yang berhasil bertahan melawan Shiba Sensei, ini membuktikan kalau Keriwin itu lumayan high mekanik gitu ya. Jadi aku naikkan jadi B aja si Keriwin, biar kalian puas juga nih ya. Melihat komen kalian juga tuh yang pada memandang tinggi Keriwin, buat gua bimbang jadinya ya. Jadi kita taruh di B aja kali ya. Next ada Koenji. Tentu aja Koenji kita tarik ke S ya. Selain punya stamina yang di luar nalar, gua yakin Koenji juga tuh jago dalam baku hantam. Ya entah ini cuma bualanku doang ya, karena nyatanya si Koenji tuh belum pernah diliatin baku hantam atau gelut sama sekali. Soal kemampuan fisik nggak usah diragukan lagi sih ya. Di AOE-nya Koenji tuh memang tercantum rendah, tapi buktinya tuh dia mampu lepas dari hadangan para murid tahun ketiga di ujian pulau. Ya secara sekilas Koenji tuh mirip-mirip dengan Keriwin mungkin ya. Bakal bisa bersaing dengan seorang ahli bela diri kalau mereka tuh benar-benar serius. Tapi kelihatan Koenji itu lebih wah daripada si Keriwin. Koenji itu ditampilin bergelantungan di atas pohon pas di ujian pulau. Dan lagi si Koenji itu pernah adu kekuatan dengan Enkoji lewat tarik tambang. Dan hasilnya seimbang. Bentar. Ya berhubung si Koenji itu belum pernah ditampilin serius plus si Koenji itu belum pernah baku hantam sama sekali. Jadi si Koenji itu kita taruh aja di levelnya misterius aja kali ya. Nggak jadi ding, tetap kita taruh di S aja kali ya. Bimbang nih antara S atau misterius si Koenji itu. Tapi gue yakin dengan kemampuan fisik Koenji yang luar biasa, gue yakin kalau si Koenji juga itu bisa baku hantam atau bisa gelut ya. Next, Manabu. Langsung aja Manabu kita tarik ke A ya. Manabu itu diceritakan kalau dia tuh pernah ikut bela diri karate dan bela diri aikido. Kalian bisa lihat sekilas di episode kedua di animenya ya. Manabu itu sedikit adu mekanik dengan Enkoji. Untuk kemampuan fisiknya Manabu itu nggak tahu ya, karena zamannya Manabu dulu itu belum ada OEE. Jadi gua rasa kemampuan fisiknya si Manabu itu ada di level A atau Amin. Ketua OSIS kita yang terhormat yaitu Nagumo. Ya langsung aja Nagumo kita taruh ke E ya. Karena si Nagumo tuh sekali ditampol Enkoji malah langsung turu gitu ya kan. Sandadenya Enkoji nampol pas bagian fatal ulu hati ya. Jadi wajar si Nagumo tuh langsung pingsan. Ya tapi dari tampangnya si Nagumo tuh bukan orang yang jago bela diri. Dia itu cuma atletis doang. Makanya kemampuan fisiknya mencapai A ya. Jadi Nagumo ini cocoknya ada di, kita tarik ke D aja ya kali ya. Next kita tarik Nanase, kita taruh di B. Mode Nanase kerasukan Eiichiro lebih kuat 2 hingga 3 kali lipat tuh dari Nanase yang biasanya. Enkoji yang berhadapan dengan Nanase menilai kalau level Nanase itu sama dengan Horikita atau bahkan lebih di atasnya Horikita. Lalu Riwen kita taruh di C aja. Nggak seru Dragon Boy itu bawa circle lawan Hosen dulu ya. Ya fakta kalau Riwen itu punya pengalaman soal gelut dan suka dengan kekerasan membuat dia ditakuti di angkatannya. Cuma modal tampang dan anak buah doang gitu ya kan. Lalu Sudo kita taruh di C juga sama dengan Riwen. Sama seperti Riwen kalau dari pandanganku, kalau Sudo dan Riwen itu kalau di one by one kan, maka hasilnya itu akan imbang sih ya. Cuma kalau masalah stamina mungkin Sudo lebih unggul. Karena si Sudo itu anak basket ya. Jadi dia tuh lebih sering mengasah staminanya. Dan juga kalau dari kekuatan mungkin lebih unggul Sudo ya ketimbang Riwen. Selanjutnya Utomia. Gua taruh di levelnya misterius ya.
Ya pada dasarnya masih misterius si Utamiya ini. Dia itu mampu menahan tangan milik si Hoshin. Dan Hoshin itu merasakan kekuatan yang kuat dari genggaman milik Utamiya. Dia juga kelihatan pede banget untuk melawan Hoshin. Kalau dia itu pede gitu, pasti dia dulunya tuh pernah setidaknya ikut bela diri atau memang dia tuh memang jago gelut gitu. Tapi tetap ya untuk saat ini tuh si Utamiya salah satu karakter kelas 1 yang masih misterius banget tuh ya. Terakhir ada Yagami. Yagami ku taruh di level S ya. Di volume terbarunya, volume ke-7 second year, Yagami itu mengamuk dan menghantam Mashima Sensei. Entah di sini Mashima Sensei melakukan perlawanan apa enggak. Karena gua itu belum baca volume ke-7 fullnya ya. Nunggu yang versi HTL-nya dulu, nanti baru gue baca full ya. Untuk sekarang masih lihat-lihat dulu potongan per chapternya doang di grup luar gitu ya. Oke, balik lagi. Mashima Sensei itu dibuat babak belur oleh Yagami. Dari kemampuan fisik dan baku hantam, tentu aja Yagami itu unggul. Ya wajar lah ya, anak White Room gitu ya. Kalau dari kemampuan fisik, Yagami itu ada di atasnya si Amasawa. Seperti yang gue bilang, perbedaan gender juga menjadi salah satu faktor ya. BTW, pick Yagami yang badut itu cuma jokes mata ya. Sebenarnya Yagami itu bukanlah badut kawan ya. Ntar lah gue buatin video kalau Yagami itu bukanlah badut. Kalau ntar pas udah baca volume ke-7 nanti akan gue buatkan videonya. Intinya kalau dalam baku hantam Yagami gue rasa hampir setara lah ya dengan si Enkoji. Yagami itu juga anak White Room, pasti dia tuh dilatih bela diri secara intens. Tapi ya label kalau Enkoji itu mahakarya dari White Room menggambarkan kalau Enkoji itu ada di atas yang lain, termasuk ada di atasnya Yagami. Kurang lebih ini dia tier dariku ya tentang murid terkuat di Kudo Ekose. Nah ya satu lagi bonus ya untuk Yamagot ini ya. Ini karakter terkuat di God sesungguhnya. Yamagot. Itu dia tier list karakter God terkuat dalam kategori fisik atau terkuat baku hantam menurutku ya. Ini video sebenarnya bersifat subjektif ya. Jadi ya kalian bisa komen di bawah ya kalau punya pendapat lain. Kalau murid terpintar beda lagi ya. Dan sebenarnya ada banyak juga yang request gitu ya. Bang, urutin untuk murid yang terpintar di Kudo Ekose. Nah, untuk murid terpintar itu gue agak bingung gitu cuy. Mau matok dari hal apa gitu untuk nentuin atau ngurutin yang terpintarnya. Karena di code sendiri itu, kalau setiap ujian itu nggak selalu ditampilin nilainya per karakternya. Cuma beberapa momen doang dan beberapa murid doang yang dikasih tahu nilainya. Jadi kalau ngurutin terpintar itu cuma bisa mematok dari OEE saja ya. Dan itu agak susah gitu. Tapi kalau mau disuruh untuk menilai secara sekilas, ini menurut versiku ya, murid terpintar di Kudo Ekose, pertama ada Enkoji, Sakayanagi, Yagami, Amasawa, Koenji, Kirwin, dan Nagumo. Ya kurang lebih itulah urutannya menurutku murid terpintar di Kudo Ekose, yaitu yang gua lihat dari OEE dan kemampuan mereka. Gimana kalau menurut kalian? Ya karena video ini relatif dan subjektif, jadi silahkan komen kalau ada yang nggak pas ya. Bebas berpendapat dan beropini. Ya inti video ini tuh untuk seru-seruan aja sih ya. Sebenarnya kalau bikin tier list kayak gini enaknya tuh live streaming. Bisa saling diskusi gitu di live chatnya. Tapi ngeliat wifi kentang, upload video aja tuh lama banget ya. Jadi ya gue memutuskan dalam bentuk konten aja yang simple. Sekian aja video panjang kali ini, semoga kalian suka. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you in the video, bye-bye.